Halo teman-teman, selamat datang di channel Nyimax Film. Gimana kabar kalian di musim hujan yang penuh dengan kenangan mantan ini? Daripada ingat-ingat mantan, mending kita nyimak sebuah film. Kali ini saya telah merangkum sebuah alur cerita film berjudul Shinjuku Swan. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan telah sukses meraih box office. Tentunya yang menarik perhatian saya adalah adanya si pemeran Serizawa yang ada di film Cross Zero ya. Tentunya di antara kalian juga pasti ada yang tahu lah ya. Namun berbeda dengan Cross Zero, film ini temanya lebih kayak mungkin lulusan Suzuran endingnya akan menjadi seperti ini ketika dewasa ya. Jadi mafia kota besar gitu kayaknya mah ya. Ya pada intinya film ini berkisah tentang seorang anak muda yang datang ke Tokyo tanpa membawa uang dan tak punya tempat tinggal. Sempat berurusan dengan beberapa preman, namun ada yang membantu dan menawarinya pekerjaan sebagai pencari wanita penghibur. Masalah pun mulai muncul ketika antar kedua kelompok harus berebut lahan kekuasaan. Sempat juga menjalin hubungan asmara dengan salah satu wanita penghibur, namun ternyata wanita itu adalah seorang pecandu narkoba. Ya, daripada makin penasaran, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pemuda yang baru saja mendatangi sebuah kota di Tokyo, namun tidak tahu apa tujuannya dan mau kemana. Ia bernama Tatsuhiko. Di tengah perjalanan tak sengaja ia bersenggolan dengan sekelompok anak muda. Karena melihat Tatsuhiko yang berjalan seorang diri, sekelompok anak muda tersebut pun terlihat ingin menjahili sembari mengejeknya, dan film pun dimulai. Karena berlatar belakang tukang tawuran semasa SMA-nya, Tatsuhiko yang cuma modal nyali besar pun tak terima dan melawan sekelompok anak muda tersebut. Tanpa disengaja ada seorang pria yang memperhatikannya. Sepertinya ia orang yang sedikit berpengaruh di daerah itu. Dan ketika Tatsuhiko ingin tengah dihabisi, tiba-tiba si pria itu mencoba menghentikan pemuda tersebut dengan mengatakan bahwa Tatsuhiko ini adalah saudaranya. Nama pria itu adalah Mako. Terlihat di sini sebenarnya Mako kagum akan keberanian doi ini. Mako ingin mengajaknya menjadi anak buahnya yang tidak lain adalah sebagai mafia pencari bakat. Lebih tepatnya adalah pencari wanita penghibur. Tatsuhiko pun mengaku sangat percaya diri dan bersedia menjadi seorang pencari bakat. Dengan didampingi sang senior yaitu Mako, ia pun sembari diajari bagaimana cara merekrut wanita untuk dijadikan sebagai wanita penghibur di tempatnya. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil mendapatkan seorang wanita yang mau diajak untuk bekerja di tempatnya. Namun beberapa saat setelah wanita itu ingin direkrut, wajah Tatsuhiko terlihat agak menyesal dan seketika ingin pergi. Sepertinya ia kurang suka bila melihat wanita harus diperjualbelikan seperti itu. Di sini terlihat bahwa karakter Tatsuhiko ini adalah tipikal pria yang sangat menjaga seorang wanita ya. Seperti saya inilah contohnya. Namun tidak lama setelah itu, Mako memberi sedikit nasihat kepadanya. Mako pun berkata, "Jalanan ini selalu seperti ini setiap hari. Dipenuhi dengan hawa nafsu, menghasilkan uang dan bersenang-senang. Kita menghasilkan uang dengan memberikan mereka kebahagiaan." Begitulah tuturnya. Tatsuhiko yang mendengarnya pun langsung terenyuh. Yang tadinya ia ingin pergi langsung merubah pikirannya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Namun dengan catatan wanita yang ia rekrut harus bahagia dan tidak dalam paksaan. Mako pun menyetujui hal itu. Nah, sedikit penjelasan bahwa di sini ada semacam pembagian kekuasaan lahan, yaitu kelompok Bers dan Harem. Lantas Mako ini adalah salah satu petinggi dari kelompok Bers. Scene pun beralih dengan diperlihatkan seorang pria bernama Hideyoshi. Di film ini ia adalah salah satu anggota dari kelompok Harem yang selalu mengelabui kelompok Bers. Ia pun mempunyai rencana ingin menguasai seluruh wilayah. Setelah itu tak sengaja ia melihat Tatsuhiko yang sedang mencari wanita penghibur.
Namun, ia seperti punya memori tersendiri terhadap Tatsuhiko ini, dan nanti akan terlihat di ending film. Ada apa antara mereka berdua? Beralih ke Tatsuhiko yang tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita bernama Nona Ryoko. Ia pun sempat makan malam di sebuah kafe dan sedikit berbincang. Lalu ada sepasang kekasih di belakangnya, yang dimana si pria ini sangat kasar sampai membuat si wanitanya menangis. Tiba-tiba dengan berani Nona Ryoko menghampiri sepasang kekasih itu dan bilang kepada si wanita dengan mengatakan, "Untuk apa kau mempertahankan lelaki tak berguna semacam ini? Pengemis seperti dia seharusnya kau tinggalkan saja." Si wanita yang merasa tidak dihargai pacarnya ini pun berterima kasih atas nasihatnya dan langsung pergi. 歌舞伎町の女ならね、かっこよく生きな。Tak lama setelah itu, si pria yang sudah ditinggalkan kekasihnya itu berjalan keluar sembari menghampiri Nona Ryoko dan malah mengejeknya dengan berkata-kata tak bermoral yang merendahkan wanita. Tatsuhiko yang pada dasarnya sangat menghargai wanita, ia pun tak segan untuk memberi pelajaran kepada si bocah laknat ini. 俺も同じ男だからよ。下げてんじゃねえぞこの野郎。 Di sisi lain, Nona Ryoko sangat kagum kepada sifat Tatsuhiko yang begitu menghargai sosok wanita. Dan setelah dari kafe itu, Tatsuhiko malah digenjot oleh Nona Ryoko. Namun karena Nona Ryoko ingin merahasiakan hal itu, Tatsuhiko dibuat tak sadarkan diri setelah kejadian itu. Karena ketika keesokan harinya, ia diajak Mako ke salah satu bar. Nona Ryoko ini ternyata adalah pemilik bar itu yang dimana ia juga mengenal bos-bos besar. Dan juga tentunya mengenal si Mako. Dan ketika mereka saling bertemu, Nona Ryoko pun seolah tak mengenal Tatsuhiko. Namun dibalik itu Nona Ryoko ini sebenarnya baik ya. Mungkin kemarin itu ia sedang hilap atau memahami. Beralih di kediaman kelompok Bers, di mana para petinggi-petinggi sedang kewalahan karena kelompok harem semakin ingin menguasai wilayah. Di sini ada Mako dan ini adalah Seiki-chan, biasa dijuluki si anjing gila, dan ada petinggi lainnya juga. Mako punya rencana untuk segera menyingkirkan kelompok harem. Ia berkata bahwa kelompok harem selalu bekerja seenaknya, bahkan tanpa peduli aturan dan tata krama. Diketahui kelompok harem sangat marah ketika ada pencari bakat yang memasuki batas wilayahnya. Mako dan petinggi lainnya pun berencana untuk memancing kelompok harem dengan melibatkan Tatsuhiko untuk dijadikan umpan, agar ketika Tatsuhiko diajar nanti akan melibatkan masalah besar kepada antar bosnya nanti. Dan benar saja, ketika Tatsuhiko mencari wanita penghibur di daerah kekuasaan harem, ia dikepung dan dibawa ke sebuah tempat di mana yang akan menghajarnya adalah Hideyoshi sendiri. Karena balik lagi tadi ya, Hideyoshi ini memiliki dendam tersendiri terhadap Tatsuhiko. Namun Tatsuhiko benar-benar tak mengenali wajah Hideyoshi. Tatsuhiko pun diajar habis-habisan oleh Hideyoshi dan anak buahnya. Setelah kejadian itu, petinggi mereka berkumpul bersama dengan anak buahnya. Mereka berunding agar mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kelompok Bers dan harem pun bersepakat untuk bekerja sama. Siapa yang mendapatkan wanita penghibur paling banyak, dialah yang terpilih sebagai pemimpin. Setelah semua bubar, Mako bertanya kepada Tatsuhiko tentang Hideyoshi yang sudah menghabisinya kemarin. Karena biar bagaimanapun, Mako lah yang membawa Tatsuhiko ke dunia gemerlap ini. Jadi ia sangat peduli dengan Tatsuhiko. Tatsuhiko pun menjawab ia benar-benar tak mengenal Hideyoshi. Karena penasaran, Mako pun mendatangi kediaman Nona Ryoko, yang dimana Nona Ryoko ini mempunyai teman seorang pelacak yang handal. Mako pun meminta untuk dicarikan informasi tentang Hideyoshi ini. Scene berpindah di mana ada seorang wanita yang sedang berlari, di mana si wanita ini terlibat masalah hutang dengan seorang pria. Tak sengaja Hideyoshi bertemu dengannya. Ia pun seolah-olah menolong dengan membayarkan hutang wanita tersebut. Namun itu hanya akal busuk Hideyoshi saja agar wanita itu bisa diajak bekerja dengannya. Dan nanti ia harus mencicil hutangnya tersebut. Wanita tersebut bernama Aiha. Beralih ke kelompok Birds.
Selain Mako, di sini para petinggi telah mencurigai adanya bisnis perdagangan narkoba pada Hideyoshi. Salah satunya adalah Seki-chan yang nampaknya sudah sangat geram dan ia pun akan segera menyelidikinya sendiri. Scene berpindah di mana terlihat Aiha yang sedang sangat kelelahan melayani pelanggan. Namun Hideyoshi bersikap seolah-olah ingin menyemangati. Dan terbongkarlah kalau ternyata selama ini Hideyoshi yang menyebabkan semua wanita penghibur memakai narkoba dengan dibantu anak buahnya si penjaga asrama itu. 変えてもらった分は頑張んないとね。疲れ取れるなんだこれ。いる？何？これは本当辛い時だけ。 Keesokan harinya, Tatsuhiko yang sedang merekrut seorang wanita penghibur, tanpa sengaja ia melihat Aiha yang sedang disiksa oleh si penjaganya karena tak mau melayani tamu. Padahal terlihat Aiha sudah sangat kelelahan. Tanpa pikir panjang, Tatsuhiko langsung menghajar orang itu dan membawa Aiha pergi dari situ. Terlihat di sini sepertinya mereka saling menyukai. Dan hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat. Scene berpindah kepada Seki-chan yang sedang asik meremas buah dada kekasihnya. Ia berencana akan menyuruh kekasihnya untuk menjebak Hideyoshi agar berpura-pura menjadi wanita yang ingin bekerja dengannya. これ安くないんじゃない？4番だってみんなもらってるよ。すっごい疲労回復できる。いいよ。超いい。 Namun tak semulus yang diharapkan. Saat mereka sedang bertelepon, salah satu anak buah Hideyoshi melihatnya. Dan ketika Seki-chan ingin mencari bukti, ia pun terjebak di antara anak buah Hideyoshi yang ternyata semua sudah direncanakan oleh Hideyoshi. Namun Seki-chan yang sudah dijuluki dengan si anjing gila tetap terlihat santuy. Di sini Hideyoshi mencoba ingin bernegosiasi dengan Seki-chan. これお前も上納すれば文句も言わねえだろ。俺が全部バラす。 Namun Seki-chan menolaknya dan tetap ingin membongkar semuanya. Dan terjadilah perkelahian antara Seki-chan dan anak buah Hideyoshi. Walaupun si anjing gila ini sangat kuat dan sempat melakukan perlawanan, tetap saja ia kalah jumlah dan alhasil ia pun dihabisi oleh Hideyoshi dan anak buahnya. Mako-san, Seki-sanのことこんなにしたの。 Tak tinggal diam, para petinggi pun menemui sang ketua dan mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan peredaran narkoba. Sang ketua pun menjawab kalau memang ada hubungannya dengan perdagangan narkoba, maka ini akan lain lagi ceritanya, sambil menuangkan jeruk nipis dan anggur kolesom ke dalam gelasnya. Beralih ke Aiha yang dimana Tatsuhiko sudah memindahkannya ke klub yang lebih baik. Namun ketika ia sedang makan berdua, Tatsuhiko menemukan narkoba yang terjatuh tanpa sepengetahuan Aiha. Ia pun baru menyadari bahwa ternyata kekasihnya ini adalah pecandu narkoba. Keesokan harinya, Aiha tengah merasakan sakau yang luar biasa, sampai semua wanita yang ada di sekitarnya pun merasa takut. Setelah itu, Aiha pun bergegas pergi ke tempat lamanya karena sudah tak kuat menahan sakau. Tatsuhiko yang mendengarnya pun bergegas menemui Aiha ke kediaman lamanya. Dan benar saja, setelah sampai di sana, Aiha pun sedang terlihat teler menikmati narkoba bersama si penjaga yang kasar itu. Aiha pun sebenarnya terlihat sangat sedih dan menyesal. Ia juga sempat meminta maaf kepada Tatsuhiko, dan Tatsuhiko pun membawanya pergi dari situ.
Namun ketika hendak ingin keluar, datanglah Hideyoshi yang sedang membawa sebuah koper yang mencurigakan. Ketika si penjaga yang teler itu malah menabrak Hideyoshi, Tatsuhiko dengan cepat mengambil koper tersebut dan terjadilah perkelahian antara mereka bertiga. Sialnya ketika Tatsuhiko sedang diserang si penjaga itu dari belakang, Aiha yang sedang teler malah menusuk si penjaga hingga tewas. Suasana pun menjadi semakin panik, di mana ada salah satu orang yang menelepon petugas. Namun Hideyoshi tetap belum bisa mendapatkan kopernya. Disinilah terakhir kalinya Tatsuhiko bertemu dengan kekasihnya Aiha. Karena Aiha ini tak mau diajak kabur. Ia ingin masuk ke penjara saja agar bisa bersih dari narkoba. Begitu kata Aiha. Esok harinya ketika ia ingin menemui Hideyoshi, di mana ia harus mengambil koper yang ia sembunyikan di sebuah loker, ia bertemu dengan Nona Ryoko. Dengan wajah panik, ternyata Nona Ryoko malah membantunya dengan memberikan data-data Hideyoshi yang kala itu pernah dicari tahu oleh si agen pelacak. Dan dari data-data itu, Tatsuhiko baru mengetahui ternyata Hideyoshi adalah teman masa sekolahnya dulu. Nama aslinya dulu adalah Furuya Daiki. Singkatnya, ia adalah anak culun yang hampir tidak punya teman karena tak bisa berkelahi dan tak pernah ikut tawuran. Dikala itu, Furuya Daiki memutuskan untuk membawa pisau dan menusuk temannya sendiri. Lalu ia pun dipenjara. Itulah sebabnya Furuya Daiki berubah menjadi Hideyoshi yang pendendam seperti sekarang ini. Akhirnya tibalah mereka berdua bertemu. Mereka sedikit berbincang nostalgia tentang apa yang terjadi pada masa lalunya. Singkat cerita, Hideyoshi menyuruh Tatsuhiko agar melemparkan koper berisi narkoba miliknya dengan digantikan uang dalam jumlah besar. Tatsuhiko pun melemparkan koper tersebut. Namun karena mereka di atap gedung yang berbeda, Hideyoshi pun berbohong. Ia malah mengatakan bahwa Tatsuhiko tak pantas di dunia seperti ini. Dengan sangat nekat, Tatsuhiko loncat dari gedungnya ke tempat gedung Hideyoshi berada. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Namun di tengah pertarungan, Hideyoshi malah menangis dan meluapkan semua yang ia rasakan selama ini. Ia bercerita sejak dahulu ia tak pernah merasa punya teman. Melihat Hideyoshi bercerita seperti itu, Tatsuhiko pun sebenarnya masih ada rasa kasihan terhadap Hideyoshi ini. Singkat cerita, Tatsuhiko membiarkan Hideyoshi lari sebelum para petingginya datang untuk mengajarnya. Karena Hideyoshi ini sudah menjadi incaran para petinggi-petingginya ya. Karena selama ini dia yang mengedarkan narkoba secara diam-diam, dan dialah yang membuat semua wanita-wanita penghibur menjadi pecandu narkoba. Setelah para petingginya datang, semua sangat senang karena Tatsuhiko berhasil mengambil koper itu. Namun terlihat Mako sebenarnya mengetahui kalau Tatsuhiko sengaja membiarkannya kabur.
Dan keesokan harinya ketika Hideyoshi sedang menuruni sebuah tangga, ya, ia ditembak oleh salah satu petingginya karena mengedarkan narkoba secara diam-diam selama ini. Dan ini adalah akhir dari hidupnya yang sangat tragis. Dan film pun tamat. 信じらんねえよな。人が死ぬ時なんてこんなもんだ。秀吉は死んだ。歌舞伎町って町に飲まれたんだ。誰のせいでもねえ。 Jadi bagaimana pendapat kalian? Sebenarnya film ini film lama dan Shinjuku Swan 2 juga telah rilis beberapa tahun yang lalu. Cuma saya baru sempat nonton yang pertama. Tapi di sini sebenarnya masih banyak part-part yang menurut saya sangat bagus. Namun karena durasinya udah kepanjangan, jadi cuma ini aja yang bisa saya maksimalkan. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, dan jika kalian ingin request film dengan genre lain, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.